Terus tanda-tanda apa yang sering muncul pada anak sebenarnya? Kita anggap itu biasa-biasa aja. Padahal itu adalah pertanda dia sedang menunjukkan mentalnya tidak sedang baik-baik saja. Ya. Depresi itu kan jelas ya. Orang depresi pasti ada perubahan sikap. Yang dari depresi itu kan orang tertekan ya maknanya ya, orang tertekan gitu. Dari yang dia outgoing tiba-tiba jadi nutup diri gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya kasus yang sangat gampang diamati sebenarnya gitu. Jadi kalau orang tua ngeliat anak sudah yang awalnya ceria tiba-tiba merajuk pendiam, gitu ya. Merajuk berkepanjangan nggak berhenti-berhenti gitu. Berarti sudah ada sesuatu gitu, ada tanda-tanda ini gitu. Tapi bisa jadi orang tua itu nggak ngeh karena dia sendiri sudah sibuk dengan mencari Maisah gitu ya. Nggak, kadang gini juga, dianggap, oh dia sudah usia remaja gitu kan, usia remaja sudah mulai tumbuh hormon segala macam, sudah mengalami perubahan. Oh jadi galaunya sedang mencari diri sendiri, galau, ya, jati diri gitu. Jadi dianggapnya cuma galau karena usia dia yang sedang ABG gitu dianggapnya. Terus akhirnya dibiarkan gitu kan. Anak nggak mau jalan sama orang tua lagi, oh ya adalah dia udah besar, dibiarkan gitu. Akhirnya kondisi itu malah terjadi pembiaran dari orang tua. Dibiarkan, padahal tanda-tanda itu sudah ada gitu. Termasuk anxiety juga gitu kan, anak-anak gampang tersinggung, gampang bereaksi gitu. Itu sebenarnya orang tua sebenarnya sudah bisa melihat tanda-tanda tersebut. Nah, tapi acuh tak acuh. Ya kadang ya itulah kena nganggap oh ini sedang proses tumbuh kembang gitu kan. Oh ini sedang ini biarlah dia menjalaninya sendiri gitu. Biarlah ya itu juga kan karena orang tua ini kan dulu ketika dia merasa seperti itu dia melewatinya sendiri gitu kan. Nah, ketika karena pola asuh sebenarnya kalau zaman dulu pola asuh kayak gitu masih aman aja ya. Ya banyak berubah sih ya, satu pola asuh, kedua arus informasi kan sangat berbeda gitu. Kalau zaman kita dulu kan kita mengalami nggak nyaman, kita nggak ngasih label itu apa, pokoknya nggak nyaman, adalah lupakan saja, kita cari aja yang apa bikin kita jadi nyaman. Tidak banyak yang mendistorsi ya kalau zaman dulu karena handphone belum ada, istilah TV masih bisa dihitung gitu ya. Zaman sekarang kan ketika mereka merasa aneh-aneh itu dikasih label, lalu mereka baca labelnya apa, kira mereka jadi pembenaran juga gitu. Oh ya aku ini seperti ini gitu. Ya akhirnya mungkin ada juga yang malah depresi. Lebih depresi gara-gara itu gitu. Ya. Mungkin ada juga yang depresi, ternyata dia malah larinya ke LGBT gitu ya, depresi bisa di keluarga, dia malah ngeliatnya ya itu jadi mending aku jadi perempuan lebih nyaman kayaknya, nggak mesti cari Maisah gitu ya, jadi perempuan gitu. Ya kalau baca-baca itu kan penyebab anxiety itu bisa dari apa gangguan kimiawi di kepala, di otak bisa, gangguan hormonal bisa, tapi yang paling sering terjadi itu mungkin di yang mungkin bisa kita bahas di trauma gitu ya, pengalaman hidup gitu. Nah ini yang sebenarnya bisa kita cegah dari tindakan gitu ya, dari apa yang bisa kita lakukan kepada anak gitu. Nah tanda-tanda ini sebenarnya sesuatu yang bisa dilihat sehingga kita bisa mencegah supaya tidak terjadi yang lebih parah lagi. Karena kalau kita biarkan ya akan kumulasi terus gitu kan. Nah Indonesia ini kan sebenarnya tahap awal secara masyarakat gangguan kesehatan mentalnya. Kalau kita mau belajar dari negeri-negeri barat, itu emang udah luar biasa. Gitu ya. Nah seharusnya Indonesia itu bisa belajar dari sana gitu. Kalau di barat itu kan kayak di Jepang itu aja 10 tahun lalu aja udah terkenal dengan anak-anak suka bunuh diri gitu kan, gampang bunuh diri gitu. Harakiri. Sama aja ada ajaran juga mereka untuk jaga kehormatan dengan harakiri atau bunuh diri gitu. Nah, kalau di Amerika itu tiap tahun itu tingkat kekerasan penembakan di sekolah itu tiap tahun meningkat gitu. Bahkan satu bulan itu sampai 300 kasus Amerika. Nah, ini kan sebenarnya dampak-dampak lanjutan dari anak-anak yang mengalami depresi, yang mengalami anxiety. Nah ini harusnya menjadi apa ya, warning juga bagi orang tua di Indonesia. Jangan sampai apa yang terjadi di luar negeri, di Amerika atau di Jepang itu terduplikasi di Indonesia gitu. Jadi